Walaupun tadinya berantem gitu ya, kontok-kontokan gak karu-karuan, tapi kalau malamnya sudah berdoaan di kamar, ya sudah itu hilang ya, hilang persoalan. Itu cara apa, jurus andalan itu ya, jurus andalan. Kalau ada istri kita yang marah-marah, ngambek-ngambek, udah bawa seret ke kamar, udah ya, udah selesai. Jadi khusus adalah tindakan tidak taat ya, tidak taat yang biasa dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, dan dia sudah tidak peduli lagi dengan kewajibannya yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berupa taat kepada suami. Dan nusus ini bukan hanya terjadi pada seorang istri, namun juga bisa terjadi kepada seorang suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa jauh-jauhan begitu? Kayak orang marahan aja ini. Deketan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tak bosan-bosan kita hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuja dan memuji atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Sampai saat ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan taufik, maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa tergerak untuk bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan untuk Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini akan kita lanjutkan kajian kita tentang an-nusyuz ya. Mungkin jarang terdengar ya, an-nusyuz. An-nusyuz nanti akan kita bahas apa itu yang namanya an-nusyuz. Yang jelas nusyuz ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah, kalau kita nggak tahu, nanti kita nggak sadar melakukan apa, kesalahan yang dosanya besar, karena ini termasuk salah satu dosa dari beberapa dosa besar. Nah, malam ini akan kita kaji, mudah-mudahan kita paham. Setelah paham, agar kita apa, terhindar dari an-nusyuz. Baik, pelan-pelan kita belajarnya. Apa itu an-nusyuz? Nun, shin, za. Ya, ada yang baca an-nashz atau an-nashaz. Ya. Nun, shin, za. Dalam bentuk masdar an-nusyuz. Ya, dalam istilah pengadilan agama an-nusyuz. Apa itu? Al-isyanu. Al-isyan. Ya, al-isyan itu ya dosa ya. Al-isyan itu perbuatan dosa. An-nusyuz itu maknanya al-isyan, perbuatan dosa. An-nusyuz ma'khudun minal an-nashz, sukunus shin wa fathiha, boleh disukun boleh di fathah, jadi an-nashz atau an-nashaz. Nah, yang dimaksud nusyuz di sini dalam bab ini adalah nusyuzul mar'ah, nusyuznya istri. Apa maksudnya? Isyanuha zaujaha wa tu'aliha amma aujaballahu 'alaiha min ta'atihi. Yang dimaksud nusyuz di sini adalah
nususnya seorang istri atau berbuat dosanya seorang istri kepada suaminya. Saya ulang lagi, berbuat dosanya seorang istri kepada suaminya, ya. Atau lebih tepatnya itu tidak taatnya seorang istri kepada suaminya. Kalau bahasa sedikit kasarnya itu bangkang gitu ya, bangkang, bukan bangkong, bangkong beda ya artinya ya. Kalau bangkong tidur melulu itu bangkong. Kalau bangkang ya itu balelo ya, balelo. Itu bisa digolongkan maksiat ya. Ini maksudnya balelo atau bangkang kepada suaminya yang dilakukan oleh seorang istri, dan dia tidak mempedulikan terhadap apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dia, yang berupa apa? Taatihi, taat kepada suaminya. Nah, itu pengertian an-nusyuz ya. Jadi kalau kita sederhanakan, nusyuz itu ya bangkangnya seorang istri kepada suaminya, dan dia tidak peduli lagi dengan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, yang berupa apa? Taat kepada suaminya. Nah, itu dalilnya surat An-Nisa ayat 33. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Nah, ini kata-kata nusyuz itu ada di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33. An-nusyuz, nusyuzahunna maksudnya adalah ay takhafuna isyatahunna. Isyatahunna itu maknanya an-nusyuz, ya ini tidak taat atau bangkang. Wallati, dan perempuan-perempuan, maksudnya istri-istri, takhafuna yang kalian para lelaki, para suami takut, nusyuzahunna takut akan nusuznya atau bangkangnya atau tidak taatnya para istri. Wa nusuzul mar'ati haramun, dan nuzuznya seorang istri di sini haram. Wa huwa kabiratun minal kabairi, dan dia merupakan salah satu dosa besar dari dosa-dosa besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghabbana 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi," jika ada seorang suami memanggil istrinya untuk datang ke tempat kasurnya, maksudnya di sini adalah untuk jima ya, untuk apa? Jima. Falam ta'tihi, kemudian sang istri itu tidak datang ya, tidak mau. Fabata ghabbana 'alaiha, kemudian sang suami tidur dalam keadaan marah, dalam keadaan tidak ridha kepada istrinya, la'anathal malaikatu hatta tusbiha, maka para malaikat melaknati istri tersebut sampai pagi. Ya, mengerikan sekali ya. Nah, kalau kita sebagai seorang suami, kalau tahu hal yang seperti ini, sebisa mungkin jangan sampai istri kita mendapatkan laknat dari para malaikat. Ya, kita mesti banyak-banyak legowo. Kalau seandainya istri kita ngajak istri kita untuk jima, kemudian istrinya nggak mau, biar istrinya nggak dilaknat malaikat, jangan sampai kita tidak
tidak ridho, udahlah kita ngalah di malam itu ya, agar istri kita tidak apa? Tidak dilaknat oleh para malaikat. Nah, itu kalau orang tahu seperti itu bisa menyelamatkan istrinya. Kalau nggak tahu, nggak ngaji ya, nggak paham, akhirnya apa? Dia marah-marah, gerundel, nggak ridho terhadap istrinya pada malam hari itu, akhirnya sang istrinya dapat laknat dari para malaikat. Banyak hadis-hadis yang menerangkan hal tersebut. Di antaranya lagi, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha." Demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, tidaklah seorang istri itu dianggap sudah menunaikan hak Tuhannya sampai seorang istri tersebut menunaikan hak suaminya, atau karena dia atau sang istri itu melalaikan kewajiban terhadap suaminya. Kemudian yang tergolong nusus ini seperti apa ya, kategori nusus. Nah, ini perlu kita tahu ya, kategori nusus itu seperti apa. Wa yakunu nusuzul mar'ati bi khurujiha an ta'ati zawjiha. Yang tergolong seorang istri itu bangkang atau tidak taat kepada suaminya adalah ketika dia ya keluar dari ketaatan kepada suami, nggak taat sama suami, wa isyanuha lahu wa isyaniha lahu, dan ya bermaksiat atau tidak taat. Istri tersebut bepergian musafir tanpa adanya izin dan ridho dari seorang suami, itu juga digolongkan apa? Nusuz. Aw lam taftah lahul baba liyudkhila, atau seorang istri tidak mau membukakan pintu suami ketika pulang ya. Ini kalau nggak mau ya, kalau seorang suami datang nih habis kerja atau dari mana gitu ya, datang kemudian ketok-ketok pintu, sang istri marah-marah nggak mau bukain pintu, itu juga termasuk perbuatan nusuz ya. Dia nggak mau bukain pintu suaminya untuk masuk, itu termasuk perbuatan nusuz. Kecuali kalau sang istri itu nggak tahu ya, misalkan suaminya pulang kerja jam 2 malam atau jam 3 malam atau jam 1 malam, istrinya udah tidur terlelap, suaminya ketok-ketok pintu nggak terdengar ya, sang istri nggak dengar, nah itu tidak termasuk nusuz. Yang termasuk nusuz adalah kesengajaan tidak mau membukakan pintu kepada sang suami. Awalam tumakkinhu min nafsiha bila udhrin. Yang termasuk perbuatan nusuz seorang istri juga adalah seorang istri yang tidak mau menyerahkan dirinya ketika sang suami menginginkannya tanpa ada uzur. Misalkan kalau pas suami malam Jumat pas lagi pengen gitu ya, nggak mau nyerahin dirinya untuk suaminya tanpa uzur nih ya, tanpa uzur, nah itu termasuk perbuatan nusuz. Tapi kalau ada uzur, misalkan dia sakit misalkan, ya itu termasuk uzur, itu tidak termasuk perbuatan nusuz ya. Lalu jika ada istri yang nusuz ya, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang suami? Nah, ini penting untuk kita ini ya. Apa yang dilakukan oleh para suami kalau istrinya nusuz ya? Idza dhaharat minal mar'ati alamatun nusuz. Jika sudah tampak ya gejala atau perbuatan-perbuatan nusuz seorang istri, seperti ka'an wajada minha zawjuha i'radan aw abusan, misalkan seorang suami ngelihat sang istrinya mulai ada abusan, itu wajah merengut, itu abusan. Apa itu? Kalau cemberut gitu ya, cemberut.
merengut ya, merengut itu. Kalau ada istri merengut, nah ini suami harus sudah ini nih ya, udah harus sadar nih ya. Au sami'a minha kalaman khashanan ala khilafi adatiha, atau seorang istri sudah mengucapkan kata-kata kasar yang enggak biasa diucapkan. Nah, itu sebagai apa? Tanda-tanda nih ya. Maka kalau tanda-tanda sudah muncul tanda-tanda seperti itu, ustuhibba, maka dianjurkan lahu, untuk sang suami, apa yang dilakukan? An ya'idhaha bi kitabillahi azza wa jalla. Sang suami untuk memberikan nasihat. An ya'idhaha bi kitabillahi azza wa jalla, yakni memberikan nasihat dengan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, bahwa nusus ya, itu tidak boleh. Seorang istri itu harus taat sama suami gitu. Sang suami ini pemimpinmu loh gitu ya. Sang suami ini pemimpinmu yang harus kamu taati gitu ya. Yang merengut-merengut seperti itu tuh nggak boleh gitu ya. Sama suami nggak boleh merengut, ya harus diingatkan. Yang pertama yang dilakukan oleh seorang suami jika istrinya nusus adalah yang pertama apa? Memberikan nasihat ya, memberikan nasihat. Wa yudzakkiraha bima aujaballahu 'alaiha min husnis suhbah, dan mengingatkan kepadanya tentang kewajiban-kewajiban yang sudah diwajibkan, yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, yang berupa husnis suhbah. Husnis suhbah itu untuk baik dalam bergaul dengan suami. Nah, itu diingetin sang istrinya yang ya, sebagai suamimu ini aku mengingatkan ya, aku menasihatimu ya. Aku ini suamimu, aku ini pemimpin di rumah ini ya. Kamu jangan merengut seperti itu, nggak bagus ya. Ingat kewajibanmu seorang istri itu taat kepada suami selama suami tidak bermaksiat ya. Kemudian mengingatkan kepadanya bahwa seorang istri itu harus menemani atau bergaul dengan suaminya dengan sebaik-baik cara, sebaik-baik pergaulan. Wa jamilil isra, dan seindah-indahnya itu pergaulan. Wal i'tirafi bid darajati allati li zawjiha 'alaiha, dan juga mengingatkan akan derajat seorang suami atas seorang istri, bahwa seorang suami itu memang pemimpin ya, pemimpin untuk mengarahkan, untuk memberikan apa namanya istilahnya, mengajak kebaikan dan segala macamnya ya, agar sang istri taat. Itu jika ditemukan gejala-gejala sang istri sudah mulai apa? Nusus. Wa yuhadziraha ghadaballahi subhanahu wa ta'ala wa uqubatahu, dan juga memperingatkan atas siksa, atas apa? Kemarahan Allah, siksa Allah atas istri yang sedang nusus. Wa yustahabbu, dan disunnahkan dan dianjurkan ayyaqula laha, nah itu untuk para suami nih ya, dan dianjurkan untuk mengatakan, ini yang diajarkan oleh Nabi kita. Kalau ada seorang istri yang sedang nusus, bagi sang suami kita diajarin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalal jannah. Nah, ada baiknya kita hafalkan ini ya. Boleh kita baca bareng ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin, ulang lagi, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. Nah, ini artinya begini, ayyumam ra'atin, wanita manapun, istri manapun ya,
matat, jika dia meninggal, wafat, mati, wa zaujuha anha radin, dan suaminya ridho kepada istrinya, dakhalat al jannah, maka istri tersebut masuk surga. Nah itu kita ingetin ya, kita ingetin kata-kata seperti itu. Hai para istri, hai istriku ya, kalau ada seorang istri yang meninggal dan suaminya ridho kepadanya karena kebaikannya ya, karena istrinya baik, karena istrinya itu sudah melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap istrinya kepada suaminya, kemudian sang suami itu ridho, maka jelas sang istri itu masuk surga. Sebab apa? Ridhonya sang suami. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi juga Imam Ibnu Majah. Nah, gampang sebetulnya seorang istri itu ya untuk mencari surga ya. Surganya ada di suaminya. Asal dia bisa mencari ridho suaminya, sudah dijamin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Seorang istri yang meninggal dan suaminya ridho terhadapnya, maka tempatnya adalah surga. Nah ini kita mesti siap-siap ini seorang suami ini ya, siap-siap kalau misalkan istri, jangan dulu ya. Ya pokoknya ini dihimbau untuk para suami ya, yang misalkan ada istrinya meninggal, paksakan. Kalau dia tidak bisa, tetap harus paksakan, ridhoilah istrinya, karena dengan begitu menjadi jalan dia untuk menuju surga. Tapi kalau sang suami nggak ridho istrinya ya, mungkin dia pernah disakiti apa segala macam, kasihan istrinya ya, kasihan. Mereka sudah wafat, tapi di sana di alam kubur mendapatkan kesulitan ya. Nah untuk kita semua para suami, kalau misalkan istrinya meninggal duluan, harus ridho terhadap istrinya agar istrinya bisa masuk surga. Nah, ini hadisnya hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi juga Imam Ibnu Majah. Itu yang pertama ya. Yang pertama dinasehatin, dikasih nasihat ya. Makanya biar dia biar berhenti merengutnya. Oh iya, biar berupaya untuk mencari ridho kepada suaminya. Wa yaqulu laha, dan juga disunahkan untuk mengatakan kepadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza batatil mar'atu hajirata firashi zawjiha la'anatha al malaikatu hatta tusbih. Jika seorang istri tidur dan tidurnya itu menjauh dari tempat tidur suaminya, dan suaminya tidak ridho, maka para malaikat melaknati istri tersebut sampai pagi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, hadis sahih ya. Wa in tahaqqaqa nushuzuha. Kemudian jika dinasihati seperti itu kok masih nggak peduli, sudah keras kepala ya istilahnya, mungkin sudah mentok ya. Nah itu memang keadaan ada juga yang seperti itu ya. Wa sarrat ala i'radhiha hajjirha fil madja. Kalau dia sudah keras kepala dinasihati nggak terima, malah dia yang lebih kencang misalkan. Nah apa yang dilakukan oleh seorang suami selanjutnya adalah jangan ditemenin tidur. Jangan ditemenin tidur, Bang Ben. Jangan ditemenin tidur ya. Ini saya nggak ngajarin ya, tapi Nabi kita yang ngajarin ya. Jangan temenin tidur. Pisah ranjang dah, pisah ranjang. Soalnya ini pengalaman. Pengalaman. Biasanya seorang perempuan itu kalau dia marah itu panjang waktunya.
panjang waktunya, nanti bisa berantem di itu ya, di ranjang ya, repot ya. Sudah, ini mungkin diantara hikmahnya di situ ya. Kalau sedang istrinya lagi ngambek, sudah deh, jangan ditemenin di tempat tidur ya, jangan ditemenin ya. Soalnya biasanya masih itu ya, makin menjadi-jadi ya. Bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, sampai dia istilahnya merasa kesepian ya, merasa apa, kesepian. Biarin deh, jangan ditemenin dia tidur gitu. Memang perintahnya seperti itu ya. Li'anna fil hajri atharan zahiran fi ta'dibiha. Karena dalam nggak nemenin di tempat tidur, apa bahasa sekarangnya, pisah ranjang ya, pisah ranjang, bahasanya pisah ranjang. Dan memang banyak terbukti pisah ranjang ini bisa mendidik istri ya, bisa mendidik istri. Misalkan apalagi kalau istrinya 4 ya, misalkan istrinya 4, satu yang lagi nusus ya, ya udah nggak usah ditemenin, nggak usah dikasih jatah ya kan, nanti dia akan merasa merasa kesepian. Nah itu kalau istrinya 4, kalau istrinya 1, sang suami ini harus kuat nih ya, harus kuat ya. Ya seperti itu ininya ya Pak, langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya seperti itu. Apakah misalkan kalau sudah seperti itu, kita sudah nasihati dengan baik-baik, masih nggak mempan, masih belum berhasil, kemudian kita al-hajar, kita pisah ranjang, masih belum berhasil, maka kita diperbolehkan, tapi ini jangan dilakukan ya, ad-darbu, boleh memukulnya, tapi ini dengan catatan ya, nggak sembarang boleh mukul ya, nggak sembarangan boleh mukul. Ada beberapa persyaratan di sini ya. Fa in takarrara nushuzuha wa asarrat ala isyaniha kana lahu an yadribaha darba ta'dibin ghairi mubarrihin. Kalau memang dinasihati masih belum bisa, kemudian ditinggal atau dipisah ranjang masih juga belum berhasil, maka bagi seorang suami diperbolehkan untuk memukulnya dengan pukulan yang mendidik dan tidak membahayakan. Ini saya ulang lagi, boleh memukulnya dengan pukulan mendidik dan tidak membahayakan. Ada kata-kata tidak membahayakan ya. La yajruhu lahman wa la yuksiru azman wa la yadribu wajhaha wa la mawdi'a muhlikatin. Yang dimaksud ghairi mubarrih, tidak membahayakan, adalah ya tidak menyakiti dagingnya, tidak menyakiti atau tidak sampai meretakkan tulangnya, tidak boleh memukul wajahnya, dan tidak boleh memukul bagian yang sensitif ya itu. Jadi kayak apa itu mukulnya? Mukul sayang gitu ya, mukul sayang gitu ya, kayak gitu ya. Pakai hidung. Ya itu nanti Pak Dewa, ini langsung potong kompas ini kayaknya. Memang ya, suami istri itu ya kita ngalamin sendiri ya. Ini dari pengalaman pribadi. Sehebat apapun persoalan antara suami istri, kalau sudah bisa gitu di kamar berdua, bisa berhubungan, itu sudah persoalan itu hilang. Persoalan itu bisa apa? Hilang. Damai ya, damai total ya. Walaupun tadinya berantem gitu ya, kontok-kontokan gak karu-karuan, tapi kalau malamnya sudah berdoaan di kamar, ya sudah itu hilang ya, hilang persoalan. Itu cara apa, jurus andalan itu ya, jurus andalan. Kalau ada istri kita yang marah-marah, ngambek-ngambek, udah bawa seret ke kamar, udah ya, udah selesai cerita ya. Itu. Tapi ini persoalan seandainya dia itu
masih nggak mau gitu ya, masih nggak mau. Ya itu cara-caranya, langkah-langkahnya seperti itu tadi ya. Namun itu dengan catatan ya, memukul tadi itu dengan catatan kalau memang dengan pukulan tersebut yang tidak membahayakan tadi itu, kira-kira dia bisa berhenti bangkangnya. Tapi kalau misalkan dia punya keyakinan istrinya itu misalkan nggak bisa dikerasin, misalkan kalau dikerasin dia malah menjadi-jadi, nah itu justru malah tidak boleh ya, itu tidak disarankan untuk memukulnya ya, malah ngelawan, malah ngamuk, wah itu jangan sekali-kali memukulnya, itu tidak diperbolehkan. Fa in alima anna ad-darba la yasluhuha bal yazidu fi nafaratiha fa innahu yanbaghi alla yadribaha. Nah ini takbirnya jelas ya. Jika sudah mengetahui kalau memukulnya itu tidak bisa menyelesaikan, memperbaiki ya, tidak bisa diajak damai, tapi malah justru menjadi-jadi dia bertambah bangkangnya, maka memukulnya itu bisa atau lebih baik ditinggalkan, tidak memukulnya. Wa dalilu hadhil ahkam allati dzakarnaha qaulullah azza wa jalla. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 34. Al-Qur'an langsung yang mengajarkan ya. Al-Qur'an langsung yang mengajari kita. Ayatnya berbunyi begini. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Wallati dan para istri-istri, perempuan-perempuan, maksudnya istri-istri, takhafuna yang kalian takut, nusuzahunna atas nususnya para istri tersebut, fa'idhuhunna maka berikanlah mereka nasihat, fa'idhuhunna maka berikanlah mereka nasihat, wahjuruhunna kemudian apa, pisah ranjanglah mereka, fil madaji'i di dalam tempat tidur, pisah ranjang, wadribuhunna dan kemudian pukullah mereka. Jika yang tadi itu ya dari dinasihati belum bisa, dipisah ranjang masih saja ngambek-ngambek nantang bangkang-bangkang, maka pukullah mereka. Fa in ata'nakum, nah ini ya, fa in ata'nakum, kemudian jika mereka sudah mentaati kalian, fala tabghaw alaihinna sabila, maka kalian jangan mencari-cari kesalahan mereka lagi. Kalau mereka sudah taat, sudah jangan diungkit-ungkit dengan berbagai persoalan-persoalan, ini kurang lah, ini begitu, jangan diungkit-ungkit lagi. Nah ini caranya ya. Kita diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nggak boleh ya, nggak boleh nyari-nyari. Dialah kalau dia sudah taat ya sudah, anggap selesai persoalan ya. Jangan diperpanjang, jangan bertele-tele. Nanti bisa kambuh lagi, repot ya. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kana 'aliyan kabira. Jika kalian tuh misalkan masih saja nyari-nyari masalah gitu ya, atau berbuat zalim kepada mereka, ingatlah Allah Subhanahu wa taala al-'aliyan kabira. Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha besar, itu juga akan mampu untuk istilahnya, jika kalian menzalimi para istri yang sudah baik, yang sudah taat kepada kalian. Nah itu ya. Nah jika terjadi ya, jika persoalan suami istri, pokoknya kalau dinasihati sudah nggak mempan, dipisah ranjang nggak mempan, dipukul juga nggak mempan, dan akhirnya apa? Sudah, akhirnya
masih kekeh bangkang, bahkan minta cerai, maka langkah berikutnya adalah sang suami mencari, ya istilahnya, orang yang bisa mendamaikan. Itu sang suami mencari orang yang bisa mendamaikan orang tersebut yang sudah berpengalaman untuk mendamaikan. Baik dari pihak kita, baik misalkan pihak suami, kita cari orang ya sebagai wakil kita untuk juru damai. Nah, nanti sang istri juga mencari juru damai juga. Ya, itu anjurannya seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah mentok misalkan sama istri, seorang suami dan istri sudah mentok soal nggak ketemu, pokoknya pengen gugat cerai aja gitu misalkan ya, maka kedua-duanya dianjurkan untuk mencari orang pihak ketiga, misalkan dari pihak suami, keluarga suami, pihak istri dari keluarga istri, yang mereka kira-kira bisa mendamaikan. Nah, mereka itu bertemu nanti ya, juru damai ini bertemu, berunding gitu. Ini begini, oh maunya begini gitu ya. Kadang kalau mereka ini kan sudah berpengalaman ya dalam dunia keluarga gitu ya, dalam nanganin pertikaian segala macam itu mereka sudah berpengalaman. Jadi mereka sudah banyak tahu, oh ini solusinya begini gitu. Jadi mereka akan menemukan solusi dan itu akan disampaikan kepada suami istri yang bertikai tadi itu. Nah, seandainya dua orang tadi itu nggak menemukan solusi juga, maka ya terpaksa harus naik ke pengadilan. Nah, kemudian sang hakim, qadhi itu nanti ngutus orang lain, dua orang juga sebagai mediator, sebagai mediasi untuk mereka lagi. Berarti untuk yang kedua kalinya dipanggil ya suaminya, istrinya dengan orang yang diutus oleh qadhi tadi itu. Seandainya ditemukan, oh ini ternyata sang suaminya memang nggak mau ngasih nafkah ya, tiap hari mancing, nggak tahu pulangnya malam ya, padahal punya anak, punya istri yang butuh makan, dia nggak tahu pergi kemana ya, seenaknya saja gitu. Maka itu nanti sang qadhi, sang hakim itu akan dengan kekuatannya ya memaksa sang suami untuk bisa memberikan hak-hak istrinya. Karena dalam hal ini misalkan yang salah itu sang suami karena tidak memberikan nafkah. Tapi kalau misalkan sang istrinya misalkan sudah dikasih uang belanja tapi misalkan kurang, nuntutnya terlalu tinggi, padahal sang suami penghasilannya seperti itu ya, maka sang istri harus mengikuti keadaan sang suami. Maka sang qadhi atau sang hakim itu bisa memaksa sang istri tersebut untuk bisa sadar diri dan bisa menerima sebagaimana yang sudah diberikan sang suami menurut kemampuannya. Nah, itu caranya panjang sekali ya. Namun kalau misalkan itu mentok juga, ini sebenarnya perceraian itu nggak gampang gitu ya. Caranya panjang gitu, perjalanannya panjang. Kalau seandainya sudah mentok, wah ini sudah nggak bisa nih. Sang suami ini kayaknya sudah nggak punya rasa sama istrinya ini. Mau diapa-apain kayaknya sudah, wah bahaya ini. Kalau kayak begini bisa jadi ini nanti sang istrinya ini malah ditelantarkan. Ini kasihan ya. Akhirnya bisa saja sang hakim untuk memaksakan, ya sudah, kalau kamu nggak peduli lagi sama istrimu, nggak kamu kasih makan, nggak kamu kasih jatah lahir maupun batinnya, nanti sang pengadilan akan memutuskan untuk agar menceraikan sang istrinya, daripada sang istrinya digantung ya, kan kasihan sang istrinya posisinya. Nah, itu tidak dibenarkan. Maka ini agama ini sudah mengatur sedemikian rupa agar tidak ada pihak-pihak yang disakiti, tidak ada pihak-pihak yang dizalimi. Itu semua diatur oleh agama kita. Alhamdulillah. Tinggal kita
mau melaksanakan atau enggak. Nah, ini ada keterangan tambahan. Ternyata ya, dalam bab nusyuz itu bukan hanya seorang istri, ternyata ya, seorang suami pun bisa digolongkan nusyuz juga. Wah, ini jarang, ini keterangan ini jarang ada ya. Biasanya yang nusyuz itu stempelnya istri aja. Tapi ternyata di kitab ini, di kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ini, ada suami loh bisa digolongkan nusyuz. Wah, kapan itu? Idza kana al-ijaf wal i'rad an qibali az-zawj wa dzalika ka'an mana'aha haqqaha fil qasm aw an-nafaqah aw aghlada 'alaiha bil qaul. Seorang suami bisa digolongkan nusyuz jika seorang suami tersebut melakukan hal-hal berikut ini. Di antaranya adalah yang pertama, seorang suami menahan hak seorang istri untuk mendapatkan giliran jika sang suami tersebut punya istri lebih dari satu. Ya, kalau ada suami punya istri dua, yang satu digilir, yang satu nggak pernah digilir. Nah, ini suami tergolong nusyuz. Nah, ini suami ini nusyuz ini haram ya, haram buat sang suami, haram hukumnya nusyuz. Itu yang pertama, suami bisa digolongkan nusyuz jika sang suami tidak memberikan giliran terhadap salah satu istrinya. Au an-nafaqati, atau sang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau ada suami tidak memberikan nafkah sama sekali kepada istrinya, maka sang suami itu bisa digolongkan nusyuz. Itu yang kedua, contoh yang kedua. Au aghlada 'alaiha bil qaul, atau seorang suami yang kata-katanya itu kasar sekali, sangat menyakiti sang istrinya. Kalau ngomong kebun binatang keluar semua sama istrinya, padahal istrinya nggak salah apa-apa. Istrinya taat, istrinya baik, tapi sang suami ini ngomongnya apa? Kasar. Itu juga tergolong sang suami yang sedang nusyuz. Itu perkataan. Awil fi'li, juga perbuatan. Suka memukul, suka nendang, suka kasar banget. Perangainya kasar sama istri, itu juga digolongkan apa? Nusyuz. Maka bagi seorang istri, jika sang suami nusyuz, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, wa'adhathu wa dzakkarathu bihaqqiha 'alaihi. Maka seorang istri dianjurkan untuk menasihati suaminya dan mengingatkan suaminya akan hak-haknya yang harus dipenuhi. Bimithli qaulillahi ta'ala, seperti perkataannya seperti ini ya, cara menasihati seorang istri kepada suaminya, mengingatkan akan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Wa'ashiruhunna, dan pergaulilah istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baik pergaulan. Fa in karihtumuhunna, kemudian jika kalian benci kepada istri kalian, fa asa an takrahu syai'an, maka ada sesuatu yang terkadang kalian benci, namun itu ada kebaikan di situ. Wa yaj'alullahu fihi khairan katsira, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan di dalam sesuatu yang kamu anggap enggak baik tersebut, atau yang kamu benci tersebut, itu di dalamnya terdapat khairan katsira, ada banyak sekali kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sudah Isya, ya secara umum nusyuz adalah tindakan tidak taat
ya tidak taat, yang biasa dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, dan dia sudah tidak peduli lagi dengan kewajibannya yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berupa taat kepada suami. Dan nusus ini bukan hanya terjadi pada seorang istri, namun juga bisa terjadi kepada seorang suami. Di antaranya adalah tidak memberikan giliran, tidak memberikan nafkah, kemudian dia sangat kasar baik perkataan maupun perbuatan kepada istrinya, itu juga digolongkan nusus. Maka nusus ini perbuatan yang mesti kita jauhi bersama, karena merupakan perbuatan haramun, dan haramnya itu termasuk dosa-dosa besar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita, buat keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, menjaga keluarga kita, dan diberikan kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah fid dunya ila al-akhirah. Amin Allahumma amin. Wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya rahim ya arhamar rahimin. Alhamdulillah bi rahmatikal wasi'ah. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.